Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Saka Movie. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film survival berjudul Keep Breathing tahun 2022. Film ini mengangkat kisah tentang seorang wanita yang harus berjuang bertahan hidup di alam liar setelah pesawat kecil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan bersama dua orang pria. Ceritanya penuh ketegangan, emosi, dan perjuangan hidup yang tidak mudah. Jadi, seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Liv yang bekerja sebagai seorang pengacara. Pada suatu hari, Liv terlihat berada di sebuah bandara karena ia ingin melakukan perjalanan menuju kampung halamannya, sebuah kota kecil terpencil bernama Inuvik. Namun rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Cuaca pada hari itu sangat buruk, sehingga seluruh penerbangan menuju Inuvik harus ditunda hingga keesokan hari. Mendengar kabar tersebut, Liv terlihat sangat kesal dan kecewa. Ia bahkan mencoba bernegosiasi dengan petugas bandara agar bisa diberangkatkan lebih cepat. Namun semua usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah rasa frustrasinya itu, Liv sempat teringat masa kecilnya bersama kedua orang tuanya. Kenangan itu muncul begitu saja, seolah menjadi pelarian dari situasi yang ia hadapi saat ini. Namun lamunan tersebut terhenti ketika ia tanpa sengaja mendengar percakapan dua pria di dekatnya. Dari percakapan itu, Liv mengetahui bahwa kedua pria tersebut akan pergi ke Inuvik menggunakan pesawat pribadi. Menyadari ini sebagai satu-satunya kesempatan, Liv langsung menghampiri mereka dan mencoba berbicara. Padahal, Liv sama sekali tidak mengenal kedua pria itu. Mereka diketahui bernama Sam dan Jorge. Meski begitu, Liv tetap memberanikan diri untuk meminta agar bisa ikut terbang bersama mereka. Awalnya, Sam dan Jorge menolak permintaan tersebut karena mereka merasa tidak nyaman membawa orang asing. Namun, Liv terus memaksa, bahkan situasinya sempat menarik perhatian petugas keamanan bandara. Karena tidak ingin memperbesar masalah, akhirnya Sam dan Jorge terpaksa mengizinkan Liv untuk ikut dalam penerbangan mereka. Tutto bene? Sto truccando il motore, a Sam piace andare veloce. Setelah pesawat lepas landas, suasana mulai sedikit mencair. Liv mencoba membuka percakapan dengan mereka. Sam menjelaskan bahwa dirinya dan Jorge bekerja sebagai fotografer dan perjalanan mereka ke Inuvik adalah untuk urusan pekerjaan. Tak lama kemudian, Sam juga menanyakan tujuan Liv. Dengan singkat, Liv menjawab bahwa ia adalah seorang pengacara yang memiliki pekerjaan penting di kota tersebut. Lo fa davvero? Di fine estate, un mix di caldo e freddo. Grazie. Di tengah perjalanan, Liv terlihat kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seseorang bernama Dani yang tampaknya memiliki hubungan emosional dengannya. Namun mimpi itu tiba-tiba terhenti ketika pesawat mulai mengalami guncangan hebat. Situasi langsung berubah menjadi kacau. Pesawat mulai kehilangan kendali akibat gangguan pada mesin. Kepanikan pun tak terhindarkan. Dalam kondisi darurat, mereka terpaksa melakukan pendaratan yang berakhir dengan jatuh di sebuah danau terpencil, jauh dari jangkauan manusia. Meskipun kecelakaan itu cukup parah, ketiganya masih berhasil selamat. Namun kondisi mereka jauh dari kata baik. Sam ternyata tidak bisa berenang, sementara Jorge mengalami luka serius karena kakinya tertusuk pecahan logam dari pesawat. Liv dengan cepat mencoba membantu Jorge, namun ia kesulitan melepaskan besi yang menancap di kakinya. Ia pun meminta bantuan Sam. Sayangnya, dalam kondisi panik, Sam justru lebih memikirkan dirinya sendiri dan membuka pintu pesawat untuk keluar, yang malah membuat air danau masuk dengan deras ke dalam kabin. Keadaan semakin genting. Liv berusaha keras menyelamatkan Jorge seorang diri, namun usahanya tidak berhasil. Jorge akhirnya tenggelam di dalam pesawat dan kehilangan nyawanya. Setelah berhasil keluar ke permukaan,
Liv langsung berusaha menyelamatkan Sam yang hampir tenggelam karena tidak bisa berenang. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Liv akhirnya berhasil menyeret Sam hingga ke daratan. Namun perjuangan mereka belum selesai. Sam dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka di kakinya akibat tertusuk besi. Liv mencoba mencabut benda tersebut, namun Sam terbangun karena rasa sakit dan meminta agar lukanya diikat terlebih dahulu untuk menghentikan pendarahan. Un laccio emostatico. No, 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 mi dissanguerò. Setelah itu, Liv mencoba mencari bantuan menggunakan ponselnya. Namun karena mereka berada di tengah hutan terpencil, tidak ada sinyal sama sekali yang bisa digunakan. Liv kemudian berusaha menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Sayangnya, korek api yang ia miliki sudah basah sehingga tidak bisa digunakan. Ia juga sempat mencoba mencari sinyal dengan naik ke tempat yang lebih tinggi, namun tetap tidak membuahkan hasil. Un attacco, solo un attacco. Eila! C'è qualcuno che mi sente? Hari pun mulai berganti malam. Dalam kondisi lelah, dingin, dan putus asa, Liv hanya bisa menggunakan dedaunan sebagai alas dan penutup tubuhnya untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Sam akhirnya sadar dan mulai menanyakan keberadaan Jorge. Namun, Liv tidak menjawab dengan jujur. Ia hanya mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa tim penyelamat pasti akan segera datang. Namun, kenyataan yang sebenarnya jauh lebih pahit. Sam mengungkapkan bahwa tidak akan ada yang datang menyelamatkan mereka. Ia mengaku bahwa dirinya bukan seorang fotografer seperti yang ia katakan sebelumnya, dan tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan mereka saat ini. Ucapan itu menjadi pukulan berat bagi Liv. Harapan yang ia pegang perlahan mulai runtuh. Dan tak lama setelah mengatakan hal tersebut, kondisi Sam semakin memburuk hingga akhirnya ia meninggal dunia. Kini Liv benar-benar sendirian, terjebak di tengah hutan liar tanpa bantuan, tanpa arah yang jelas, dan tanpa siapapun yang bisa diandalkan. Ia harus bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri, menghadapi alam yang keras sekaligus melawan rasa putus asa yang terus menghantuinya. Di titik terendahnya, saat rasa putus asa mulai menguasai pikirannya, Liv tiba-tiba teringat pada kekasihnya. Dalam benaknya, ia seolah mendengar suara yang menyuruhnya kembali ke bangkai pesawat yang kini tenggelam di dasar danau. Dari bayangan itu, Liv tersadar akan satu hal penting. Di dalam pesawat masih ada alat komunikasi seperti radio dan telepon, yang mungkin bisa jadi satu-satunya harapan untuk meminta pertolongan. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Untuk mencapai pesawat, ia harus kembali masuk ke air danau yang suhunya sangat dingin. Bahkan hanya menyentuh air saja sudah membuat tubuhnya gemetar hebat, apalagi berenang cukup jauh. Jika terlalu lama di dalam air, bukan tidak mungkin ia akan kehilangan kesadaran. Di sisi lain, kondisi persediaannya juga semakin mengkhawatirkan. Liv hanya memiliki 2 batang coklat dan 1 botol air minum. Jumlah yang jelas tidak cukup untuk bertahan lama. Ketakutan akan kehabisan makanan perlahan berubah menjadi tekanan yang terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Liv mulai mencoba berpikir lebih jernih. Ia mencari cara agar bisa mencapai pesawat tanpa harus terlalu lama berenang. Hingga akhirnya ia menemukan solusi sederhana, menggunakan batang pohon sebagai alat bantu mengapung. Dengan susah payah, ia mendorong batang kayu itu ke air dan perlahan menggunakannya untuk mendekati bangkai pesawat. Meski penuh risiko, ia tetap melakukannya karena tidak punya pilihan lain. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, Liv akhirnya berhasil sampai di atas badan pesawat yang sebagian sudah tenggelam. Tanpa membuang waktu, ia langsung mencoba menyelam. Namun dinginnya air membuat tubuhnya kaku. Setiap gerakan terasa lambat dan berat. Pada percobaan pertama, ia memutuskan untuk mengambil tas lebih dulu.
Setelah berhasil, ia kembali ke permukaan untuk mengatur napas. Tak lama kemudian, ia mencoba menyelam lagi. Kali ini dengan tujuan mengambil radio. Sayangnya, posisi radio yang terlalu dalam dan sulit dijangkau membuatnya kesulitan. Belum sempat ia menyerah, tiba-tiba kakinya tersangkut oleh tali yang melilit saat ia hendak naik ke atas. Panik langsung melanda. Liv berusaha melepaskan diri secepat mungkin karena napasnya semakin menipis. Dengan sisa tenaga yang ada, akhirnya ia berhasil melepaskan lilitan tersebut dan naik ke permukaan dalam kondisi hampir kehabisan napas. Setelah kembali ke daratan, ia dihadapkan pada kejadian lain yang tak kalah mengejutkan. Seekor beruang muncul dan sedang memakan coklat terakhir miliknya. Bahkan hewan itu hampir saja mendekati jasad Sam yang tergeletak di sekitar lokasi. Liv yang ketakutan mencoba mengusirnya dengan berteriak sekuat tenaga. Beruntung, suara keras itu membuat beruang tersebut mundur dan akhirnya pergi menjauh dari sana. Setelah situasi kembali aman, Liv mulai memeriksa isi tas yang berhasil ia selamatkan. Namun ia langsung terdiam saat menemukan sesuatu yang tidak terduga. Tumpukan uang dalam jumlah besar serta obat-obatan terlarang. Saat itu juga ia menyadari bahwa Sam dan Jorge bukanlah fotografer seperti yang mereka katakan sebelumnya. Mereka ternyata terlibat dalam dunia ilegal sebagai pengedar narkoba. Perasaan tidak nyaman langsung muncul. Tanpa berpikir panjang, Liv memutuskan untuk menguburkan jasad Sam. Selain agar lebih tenang, ia juga ingin menghindari datangnya hewan buas lain yang tertarik oleh bau mayat. Setelah itu, ia kembali fokus untuk bertahan hidup. Kali ini, ia mencoba membuat api dengan cara berbeda, menggunakan kacamata untuk memfokuskan cahaya matahari, serta uang kertas sebagai bahan bakar. Setelah beberapa percobaan, akhirnya api berhasil menyala. Sebuah pencapaian kecil yang sangat berarti bagi Liv. Namun saat malam tiba, kondisi mentalnya mulai goyah. Ia mulai berhalusinasi melihat Sam duduk di dekatnya, berbicara seolah masih hidup. Dalam bayangannya, Sam mengatakan bahwa api saja tidak cukup untuk menyelamatkannya, dan tidak akan ada siapapun yang datang membantu. Liv hanya diam. Ia sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi yang muncul akibat tekanan dan kesendirian yang ia alami. Keesokan harinya, Liv terbangun dari mimpi masa kecilnya saat ibunya meninggalkannya bersama sang ayah. Kenangan itu kembali membuka luka lama yang selama ini ia pendam. Meski begitu, ia tetap mencoba bangkit. Ia mulai memanfaatkan botol bekas untuk menampung air. Namun ia tahu air tersebut harus direbus terlebih dahulu agar aman untuk diminum. Halusinasi Sam kembali muncul, seolah memperingatkan bahwa barang-barang itu berbahaya. Tapi kali ini Liv benar-benar mengabaikannya. Ia mulai bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang hanya ada di pikirannya. Tu non sei esattamente una tipa sveglia, non vuol dire che quei soldi non sono tuoi. Selanjutnya, ia mencoba mencari makanan dengan menangkap ikan. Namun, karena tidak memiliki pengalaman, semua usahanya gagal. Akhirnya, ia memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan. Di sana, ia menemukan buah beri liar. Tanpa mengetahui apakah aman atau tidak, ia tetap mengumpulkannya karena rasa lapar yang sudah tidak tertahankan. Sekali lagi, bayangan Sam muncul dan memperingatkan bahwa buah itu bisa beracun. Tapi Liv sudah terlalu lemah untuk berpikir panjang. Ia langsung memakannya. Tak lama kemudian, tubuhnya bereaksi keras. Ia muntah dan merasa sangat lemas akibat keracunan. Meski tidak sampai merenggut nyawanya, kejadian itu membuat kondisinya semakin memburuk.
Dalam keadaan setengah sadar, ia bahkan bermimpi aneh, seolah sedang makan bersama seekor beruang. Keesokan harinya, Liv mencoba cara lain. Ia merebus buah tersebut terlebih dahulu sebelum memakannya. Ternyata, cara itu berhasil mengurangi efek racun. Ia pun segera mengumpulkan lebih banyak buah untuk persediaan. Toc toc. Malam harinya, ia mulai membuat tanda-tanda darurat menggunakan plastik bekas, berharap suatu saat ada yang melihatnya dari kejauhan. Di saat itulah ia kembali teringat tujuan awalnya pergi ke Inuvik untuk mencari ibunya. Setelah kehilangan ayahnya, ibunya adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Kenangan itu perlahan membangkitkan semangatnya kembali. Ia tidak ingin mati di tempat itu. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya samar di kejauhan. Dalam pikirannya, Sam kembali muncul dan mengatakan bahwa itu mungkin sebuah pemukiman. Keesokan harinya, Liv bangun dengan tekad yang jauh lebih kuat. Ia mulai menyiapkan semua barang yang bisa dibawa untuk memulai perjalanan keluar dari hutan. Kini, ia berdiri di atas sebuah bukit, menatap jauh ke depan, mencoba menentukan arah yang harus ditempuh. Dalam bayangannya, Sam kembali muncul dan memperkirakan perjalanan itu akan memakan waktu sekitar 4 hari. Ia juga mengingatkan Liv untuk berhati-hati agar tidak tersesat. Namun kali ini, Liv tidak lagi diliputi keraguan. Ia sudah siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Karena satu hal yang ia yakini, selama ia terus berjalan, selalu ada harapan untuk keluar dari tempat itu hidup-hidup. Di tengah langkah panjang yang melelahkan, Liv sempat merasakan harapan kecil saat matanya menangkap jejak kaki di tanah. Wajahnya langsung berubah penuh semangat. Ia berteriak sekuat tenaga, berharap ada seseorang di sekitar yang bisa mendengar suaranya. Dengan penuh keyakinan, ia mengikuti arah jejak tersebut, mengira itu milik orang lain yang mungkin bisa menyelamatkannya. Namun perlahan harapan itu runtuh. Ia menyadari bahwa jejak tersebut ternyata miliknya sendiri. Tanpa sadar, ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Tak lama, bayangan Sam kembali muncul dalam pikirannya, seakan mengingatkan bahwa ia benar-benar tersesat. Namun Liv menolak untuk mempercayainya. Ia memilih terus berjalan, memaksakan diri untuk tetap maju meski arah sudah tak jelas. Ia kemudian naik ke tempat yang lebih tinggi untuk memastikan jalur. Dari atas bukit, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih berada di arah yang benar. Keyakinan itulah yang membuatnya kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah langkahnya, ingatan lama tiba-tiba muncul saat ia belajar tentang cara kerja kompas di masa sekolah. Dari situ, muncul ide untuk membuat kompas sederhana. Sayangnya, percobaan pertamanya gagal. Jarum yang ia gunakan tidak menunjukkan arah dengan benar. Ia sempat kebingungan hingga akhirnya sadar bahwa ia membutuhkan magnet. Ia pun mencoba mengingat benda yang bisa dimanfaatkan. Hingga akhirnya ia teringat jam milik Sam. Tanpa ragu, ia menggunakan bagian dari jam itu untuk menggosok jarum, berharap bisa mengubahnya menjadi alat penunjuk arah. Usahanya kali ini berhasil. Kompas sederhana itu akhirnya bisa digunakan. Sebelum pergi, Liv juga menyempatkan diri meninggalkan tanda di lokasi tersebut, berjaga-jaga jika ada orang yang mencarinya. Rasa percaya dirinya perlahan kembali muncul. Namun di balik itu, kondisinya justru semakin rapuh karena ia sedang mengandung. Setiap langkah terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Sepanjang perjalanan, ia terus meninggalkan penanda. Bahkan ia sempat merekam pesan di ponselnya, berisi permintaan tolong, lalu meninggalkannya di sebuah pohon dengan harapan suatu saat ada yang menemukannya. Iva nella mia classe perché qualcuno mi aveva... Avete chiamato Liv Rivera? Namun harapan itu kembali runtuh
ketika ia menyadari bahwa tanda-tanda yang ia buat justru kembali ia temui. Itu berarti ia kembali berputar di jalur yang sama. Saat itulah ia sadar bahwa kompas buatannya tidak bekerja dengan baik. Bayangan Sam kembali muncul, menjelaskan bahwa magnet yang ia gunakan terlalu lemah untuk memberikan arah yang akurat. Liv sempat berpikir untuk kembali ke danau dan mengambil jam asli milik Sam. Namun bayangan itu juga mengingatkannya bahwa tindakan tersebut hanya akan membuang tenaga dan waktu. Akhirnya, Liv memilih tetap melanjutkan perjalanan tanpa kompas. Ia bahkan meminta bayangan itu untuk berhenti berbicara karena mulai mengganggu pikirannya. Di tengah suasana yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak. Ia langsung waspada, namun ternyata hanya seekor rakun yang lewat. Setelah itu, pikirannya kembali dipenuhi kenangan indah bersama ibunya dan juga orang yang ia cintai. Namun lamunannya terhenti saat sebuah pesawat melintas di atasnya. Melihat peluang itu, Liv langsung berlari sambil mencoba menarik perhatian. Namun nasib berkata lain. Ia justru terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Kini ia terjebak. Kakinya tertindih batu besar, membuatnya sulit bergerak. Rasa sakit dan panik langsung menyelimuti dirinya. Dalam kondisi lemah, ia sempat mengalami mimpi aneh, seolah sedang mengejar seseorang. Saat terbangun, ia menyadari kenyataan pahit. Kakinya terluka parah dan persediaan air hampir habis. Tak lama kemudian, halusinasi mulai kembali muncul. Ia melihat sosok ibunya dan memohon bantuan. Namun dalam bayangannya, sang ibu justru mengatakan bahwa ia akan terjebak di sana selamanya. Kondisi mental Liv semakin tertekan. Ia kembali larut dalam mimpi lain, seolah berada di rumah, mencari makanan karena lapar, bahkan bertemu dengan orang yang ia cintai. Namun semua itu hanyalah ilusi. Saat sadar, ia kembali pada kenyataan bahwa ia sendirian dan tak berdaya. Rasa putus asa perlahan menguasainya. Ia bahkan kesulitan menggeser batu yang menjepit kakinya. Waktu terus berjalan, sementara tubuhnya semakin lemah. Dalam kondisi setengah sadar, bayangan ibunya kembali muncul. Kali ini, ia menyalahkan Liv atas semua yang terjadi dan menyuruhnya menyerah dengan bundir. Namun di titik terendah itu, Liv justru memilih bertahan. Ia mengumpulkan sisa tenaga yang ada dan kembali berusaha melepaskan dirinya. Dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya ia berhasil menggeser batu tersebut dan membebaskan kakinya. Meski kesakitan, ia tetap memaksa dirinya untuk bangkit. Saat bayangan ibunya muncul lagi, kali ini Liv dengan tegas menolaknya. Ia meluapkan semua kekecewaannya karena pernah ditinggalkan. Tak lama kemudian, ia melihat celah yang tampak seperti jalan keluar. Tanpa ragu, ia mencoba memanjat ke arah sana. Namun saat hampir berhasil keluar, tanah yang ia pijak tiba-tiba runtuh. Tubuhnya kembali terjatuh ke bawah, membuat semua usahanya seolah sia-sia. Jatuhnya Liv ke dalam lubang ternyata membawa konsekuensi yang jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Kakinya mengalami cedera parah, bahkan kemungkinan besar patah, membuat setiap gerakan terasa seperti siksaan. Rasa nyeri yang luar biasa sempat menghancurkan semangatnya, hingga ia hampir menyerah dengan keadaan. Namun di titik terendah itu, ingatan tentang ayahnya kembali muncul. Sosok yang selalu mengajarkannya untuk tetap kuat dan tidak menyerah, seburuk apapun situasinya. Kenangan itu perlahan menyalakan kembali tekad dalam dirinya. Dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, Liv tetap memaksa dirinya untuk bangkit.
ia mencari batang kayu di sekitarnya dan menggunakannya sebagai penopang, layaknya tongkat sederhana agar bisa berdiri dan melangkah lagi. Dalam hatinya, ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan, seakan sedang menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia tidak menyerah. Perjalanan berat itu pun kembali berlanjut. Setiap langkah terasa menyakitkan, namun ia terus bergerak. Di sepanjang perjalanan, bayangan tentang ibunya kembali menghantui pikirannya. Sosok yang dulu meninggalkannya begitu saja. Hal itu sangat bertolak belakang dengan ayahnya yang selalu ada dan menjadi sumber kekuatannya. Memasuki hari berikutnya, kondisi Liv semakin menurun. Tubuhnya lemah, pikirannya pun mulai dipenuhi halusinasi. Ia kembali melihat sosok kekasihnya, seolah hadir di sampingnya, memberi semangat agar ia terus bertahan. Dalam bayangannya, pria itu mengingatkan bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang sedang ia kandung. Ucapan itu menjadi dorongan besar yang membuatnya tetap melangkah, meski hampir kehabisan tenaga. Sejak saat itu, Liv menjalani perjalanannya ditemani oleh bayangan-bayangan yang muncul di kepalanya. Entah itu nyata atau hanya ilusi, semuanya menjadi satu-satunya teman di tengah kesendirian yang mencekam. Intendo dopo averlo saputo. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya ia menemukan sebuah sungai. Seketika, harapan kembali muncul. Ia berpikir, jika ada sungai, maka kemungkinan besar ada kehidupan di seberangnya. Namun kenyataan kembali tidak berpihak. Arus sungai tersebut sangat deras, sementara kondisi kakinya membuatnya hampir mustahil untuk menyeberang dengan cara biasa. Ia kembali dihadapkan pada pilihan sulit antara bertahan atau menyerah. Saat semangatnya mulai runtuh, bayangan ayahnya kembali hadir. Kali ini seperti memberikan dorongan terakhir, bahwa selama ia terus berusaha, tidak ada rintangan yang benar-benar mustahil untuk dilewati. Kata-kata itu kembali membakar semangat Liv. Spero lo abbia trovato. Forse è questo che ha fatto per tutto questo. E lei aveva sempre ragione. Ia mulai mencari cara untuk menyeberang, hingga akhirnya menemukan ide sederhana, membuat pelampung dari batang kayu yang ada di sekitar. Dengan perlengkapan seadanya, ia pun mulai menjalankan rencananya. Ia membiarkan tubuhnya mengikuti arus sungai menggunakan pelampung tersebut. Kali ini, ia benar-benar menyerahkan segalanya pada keadaan. Ia tidak lagi memikirkan risiko, hanya berharap bisa bertahan. Di tengah kondisi setengah sadar, ia kembali tenggelam dalam halusinasi. Ia membayangkan dirinya telah melahirkan dan memeluk anaknya, sebuah harapan yang terus ia pegang di ambang antara hidup dan mati. Dan tepat saat tubuhnya hampir menyerah sepenuhnya, keajaiban terjadi. Dua orang pria yang berada di sekitar sungai menemukan Liv dalam keadaan sangat lemah. Tanpa menunggu lama, mereka langsung memberikan pertolongan dan membawanya ke tempat yang aman. Perjalanan panjang penuh penderitaan itu akhirnya membawa Liv pada secercah harapan baru. Dan pada akhirnya, perjalanan panjang Liv menjadi bukti bahwa manusia bisa bertahan bahkan di situasi yang paling mustahil sekalipun. Dari seorang wanita yang terjebak sendirian di tengah alam liar, tanpa bantuan, tanpa arah yang jelas, hingga akhirnya berhasil selamat. Semua itu bukan hanya tentang keberuntungan, tapi juga tentang tekad dan keinginan untuk terus hidup. Setiap rasa sakit, kehilangan, dan ketakutan yang ia alami justru membentuknya menjadi lebih kuat. Bahkan ketika harapan hampir hilang, Liv tetap memilih untuk melangkah, meski tertatih, meski sendirian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam kondisi seburuk apapun, menyerah bukanlah pilihan. Selama kita masih berusaha dan percaya, selalu ada kemungkinan untuk bertahan. Itulah kisah dari film ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas alur film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.